Halo semuanya, perkenalkan nama saya Quincy Lilomboan dengan NIM 250630004 dari program studi D3 Fisioterapi Unika di Lasal Manado. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem urogenital, yaitu gabungan dari sistem perkemihan atau urinaria dan sistem genital atau reproduksi. Kedua sistem ini saling berdekatan, memiliki fungsi penting bagi tubuh, serta berasal dari perkembangan embrio yang sama. Yang pertama, kita membahas sistem perkemihan. Sistem ini berfungsi untuk menyaring darah, membuang zat sisa metabolisme, menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, serta mengatur tekanan darah dan pH tubuh. Organ-organ utamanya meliputi yang pertama ginjal. Ginjal berjumlah sepasang, berbentuk seperti kacang, dan berada di belakang rongga perut. Di dalam ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron yang bertugas menyaring darah. Ginjal dapat menyaring hingga 180 liter cairan per hari dan hanya sekitar 1-2 liter yang dikeluarkan sebagai urin. Yang kedua, ureter. Ureter adalah saluran berbentuk pipa yang panjangnya sekitar 30 cm. Fungsinya mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Ureter memiliki 3 lapisan dinding yang bekerja mengatur aliran urin melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga, kandung kemih. Kandung kemih atau vesika urinaria adalah tempat penampungan urin sementara. Dinding kandung kemih tersusun atas otot detresor dan epitel transisional yang memungkinkan kandung kemih mengembang saat terisi urin. Ketika penuh, organ ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk melakukan proses miksi atau buang air kecil. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan saluran akhir yang mengeluarkan urin dari tubuh. Pada wanita, panjang uretra sekitar 4 cm, sedangkan pada pria lebih panjang. Uretra memiliki 2 sfinkter, yaitu sfinkter internal yang bekerja secara tidak sadar dan sfinkter eksternal yang dapat kita kendalikan saat menahan urin atau melepas urin. Selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita yang terdiri dari organ bagian dalam dan organ bagian luar. Yang pertama, organ reproduksi bagian dalam, yaitu vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh, berfungsi sebagai jalan keluarnya darah menstruasi, jalan lahirnya bayi, dan tempat masuknya sperma. Yang berikut ovarium. Ovarium atau indung telur berjumlah 2 buah dan terletak di kanan dan kiri rahim. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Disinilah proses pembuahan sel telur oleh sperma biasanya terjadi sebelum menuju rahim. Selanjutnya rahim atau uterus. Rahim adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir, terdiri dari serviks di bagian bawah dan korpus rahim di bagian atas yang dapat mengembang sesuai perkembangan janin. Rahim adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin hingga persalinan. Yang berikutnya ada serviks. Serviks adalah leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks menghasilkan lendir yang berubah-ubah sesuai siklus menstruasi dan berperan penting dalam proses kehamilan. Selanjutnya organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, labia mayora merupakan lipatan kulit besar yang melindungi bagian luar organ reproduksi. Yang kedua, labia minora, lipatan kulit yang lebih kecil dan sensitif terletak di bagian dalam labia mayora. Yang ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini menghasilkan cairan pelumas pada area vagina. Yang keempat, klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang sangat sensitif dan ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium. Jadi, teman-teman, sistem urogenital terdiri dari 2 bagian utama, yaitu sistem perkemihan yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan zat sisa, serta sistem reproduksi yang berperan dalam proses kehamilan dan kelahiran. Pemahaman tentang anatomi sistem urogenital sangat penting, terutama di bidang kesehatan, agar kita dapat menjaga fungsi tubuh tetap optimal, serta mencegah gangguan pada organ-organ penting ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.